Baik Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang dicintai Allah, mudah-mudahan yang akan sabar Allah berikan perlindungan, selamat di jalan dan selamat kembali ke sektor Allah. Kita awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dicintai Allah, hari ini kalau dalam perhitungan kalender jatuh pada hari ke-29 bulan Rajab. Apakah besok Ahad masuk 1 Sya'ban atau Istiqmal? Kalau besok masuk 1 Sya'ban, kemungkinan besar berarti awal Ramadan akan terjadi perbedaan pendapat. Muhammadiyah sudah mengumumkan 1 Ramadan hari Senin 11 Maret. Tapi kalau lihat kalender, angka 1 Arab, hampir di semua kalender itu angka 1 Arab ada di tanggal 12, hari Selasa Maret 12. Dan perlu diketahui bahwa tanggal 10 Maret libur Ahad, 11 Maret libur Nyepi, dan 12 Maret itu libur cuti bersama. Jadi awal Ramadan tahun ini insya Allah posisinya ada di rumah, ya. Posisinya ada di rumah. Mudah-mudahan insya Allah awal Ramadan tahun ini, mudah-mudahan insya Allah suasananya akan jauh lebih baik insya Allah. Ustaz ikut yang mana? Ramadan itu dalilnya sumu li ru'yatihi, berpuasa karena ada ru'yat. Waftiru li ru'yatihi. Begitu juga jika kita lebaran itu karena ada ru'yat. Hari Ahad 10 Maret nanti pemerintah akan melakukan sidang isbat, sidang penetapan apakah Sya'ban 30 hari, kalau 30 hari berarti puasa Selasa, atau apakah tanggal 10 Maghrib sudah ada yang melihat hilal. Sebenarnya hilal ada di Budi Agung, ya. Jadi Bang Sambo itu gak perlu sidang isbat, ya. Tapi itu hilal yayasan, ya. Ibu dan bapak sekalian yang dicintai Allah, ada satu peristiwa yang perlu juga kita sedikit pahami dan bagaimana hubungannya bagi keluarga kita masing-masing.
Peristiwa ini namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah abadikan dalam Quran surat 17 ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Jadi ada istilah kalau orang keluar dari rumah malam hari disebut Isra. Tapi ulama mengatakan perjalanan pada malam hari itu harus dari masjid ke masjid. Kalau dari rumah ke kafe itu bukan Isra, ya. Jadi hati-hati. Peristiwa ini terjadi setelah apa yang disebut dalam sejarah wafatnya istri Nabi, wafatnya paman Nabi. Dua orang yang selama ini membackup secara langsung perjuangan Nabi, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Banyak ulama berselisih kenapa Allah tega mewafatkan dua orang ini dalam waktu bersamaan. Abu Thalib backup keamanan, Abu Thalib backup sosial, Khadijah backup psikis, dan juga backup finansial. Dua-dua diwafatkan. Orang-orang Quraisy saking senangnya mereka berseru, Muhammad telah selesai. Kenapa? Selama ini, selama Abu Thalib hidup, yang berani menyakiti Nabi secara fisik itu cuman kakaknya Abu Thalib sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat yang menjadi musuh Nabi itu adalah uaknya sendiri. Ya. Tapi ulama berselisih pendapat. Peristiwa Isra Mi'raj ini apakah hiburan bagi Nabi setelah dua orang ini ditinggalkan atau diwafatkan? Yang pasti gak ada wanita yang lebih baik bagi Nabi kecuali Khadijah. Bahkan ibu-ibu suka mengambil pendapat ini. Nabi tidak menikah lagi kecuali Khadijah telah wafat. Masya Allah. Dalilnya ditarik dalil umum. Kalau ikut sunnah Nabi, harusnya tunggu istri pertama meninggal baru nikah lagi. Tapi ini tidak menjadi dalil muqayyad. Karena dalil poligami itu bukan karena istri pertama meninggal. Tapi kalau secara fisik ansih, Nabi tidak menikah lagi kecuali Khadijah wafat. Itulah sebabnya dalam keseharian bersama Aisyah misalnya, Nabi suka ngigau karena Nabi manusia. Dan ketika beliau ngigau, ada satu nama yang sering disebut, yaitu Khadijah. Dalam riwayat Sahabiyah haula Rasul dijelaskan, Aisyah itu kalau pegang mangkok, kemudian Nabi sebut nama Khadijah, dibalikin mangkoknya. Jadi kalau secara membuktikan bahwa Nabi manusia, Aisyah manusia, cemburunya kuat. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ya Aisyah, kamu tidak mengenal siapa Khadijah. Kata Aisyah, bukankah dia sudah mati ya Rasul? Masya Allah. Ya. Kata Nabi, dialah wanita, jika aku melihatnya semua permasalahanku hilang.
Nah, itu fungsi istri yang paling utama itu. Kalau kita pulang lihat wajah istri, harusnya masalah kita hilang. Hari ini kalau kita pulang lihat wajah istri, Bapak jawab masing-masing ya. Ada satu amal Khadijah, yang harusnya para istri bisa menirunya. Apa itu? Nabi jika pulang ke rumah, mau pagi, siang, malam, sore, tengah malam, kecuali Khadijah lah yang membukakan pintu untuk Nabi. Masya Allah. Dalam keadaan sakit, demam tinggi, Nabi pulang, Fatimah berlari ke arah pintu. Kata Khadijah, Fatimah, ya bunda, sini. Ada apa bunda? Biar aku bukakan. Tidak, kau bantu bunda, diboponglah bundanya, dan Khadijah lah yang membukakan pintu untuk Nabi. Kita sekarang mau pulang rumah, ada WA masuk, ayah kunci di bawah keset. Bukan lihat wajah istri, lihat keset. Gak berdosa kan Ustaz? Memang gak berdosa, tetapi fungsi seorang istri itu adalah dia merindukan, dia menanti kepulangan suaminya. Oh gak usah lah Ustaz, kan dari masjid juga ini. Nah ini dia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, memang Khadijah itu luar biasa. Ketika gosip itu tersebar di Quraisy, kata orang-orang Quraisy, Khadijah jatuh cinta lagi. Udah 2 kali dia menikah. Ya. Lama dia memutuskan tidak menikah lagi. Berapa banyak orang pria terhormat kaya datang melamar, ditolak oleh Khadijah. Khadijah itu bukan wanita terkaya, orang terkaya di Quraisy. Sampai pada akhirnya Abu Thalib datang ke tempat Khadijah. Kata Abu Thalib, ya Khadijah, berapa kau bayar upah pegawaimu yang paling lama kerja denganmu? Kata Khadijah, pegawai yang paling lama masa kerjanya denganku, aku bayar dia tiap bulan 1 ekor unta terbaik, 150 juta. Kata Abu Thalib, kau bayar kemenakanku, aku jamin perdaganganmu akan laku keras. Berapa yang kau minta? 4 ekor unta. Itulah gaji Nabi ketika berdagang, membawa barang-barang Khadijah. Berapa itu? 600 juta. 600 juta itu kalau di Indonesia gaji seorang ya level konon katanya gajinya Ahok 500 sekian juta ya. Tapi dia sudah mundur. Bapak-bapak, hanya 6 bulan Khadijah meneliti, memperhatikan, bahkan menanyakan kepada asistennya. Asistennya bernama Maisarah. Laki perempuan? Laki, namanya aja Maisarah. Jadi Maisarah lapor, barang sekian, habis sekian, untung sekian. 6 bulan tuh dagangannya Khadijah berlipat-lipat kali beruntung. Tapi 6 bulan berikutnya Khadijah tidak pernah nanya lagi barang dagangan. Khadijah mulai nanya, Muhammad kalau makan bagaimana? Kalau tidur dia ketiduran ngorok apa tidak? Kata Maisarah, kenapa engkau enggak nanya ini laporan keuangan? Enggak, Muhammad tuh kayak gimana? Akhirnya Maisarah cerita ke yang lain. Cerita itu tersebar. Khadijah jatuh cinta. Bahasa orang sektor 6, falling in love. Di bangsa Arab tuh kalau janda nanya-nanya laki-laki tersebar cepat, ya, Masya Allah. Yang terjadi adalah
Abu Thalib risau. Kenapa? Abu Thalib orang terhormat, Khadijah orang terkaya. Abu Thalib tidak ingin keluarganya menjadi bahan gosip orang Quraisy. Dia menyuruh adiknya namanya Sufia binti Abdul Muthalib, temuin Khadijah, klarifikasi apa betul dia mencintai putra saudara kita. Datanglah Sufia, bibi Nabi. Ya Khadijah, terimalah salam dari Abu Thalib. Ya, kami sadar engkau orang terkaya di Quraisy, tapi engkau juga sadar kami orang terhormat di Quraisy. Begitu Pak kalau ngomong. Ya, kau orang terkaya di Quraisy, tapi kami orang terhormat di Quraisy. Kenapa? Karena pemegang kunci Ka'bah itulah orang yang paling dihormati di Quraisy. Pemegang kunci Ka'bah itu Pak, nggak ada orang yang mau safar kecuali minta restu dari Abu Thalib. Gak ada orang yang mau renovasi rumah kecuali minta restu kepada Abu Thalib. Begitulah kedudukan paman Nabi Abu Thalib. Kata Sofia, ya Khadijah, Abu Thalib tidak suka keluarganya terganggu. Kenapa? Putra saudaranya, ponakan Abu Thalib digosipkan kau mencintai dia. Apa jawaban Khadijah? Apa jawaban Khadijah? Apa jawaban Khadijah? Ya Sofia, sampaikan salam hormatku pada Abu Thalib. Luar biasa dia, merendah. Tapi dia berkata, ya Sofia, jika sampai aku tidak menikah dengan Muhammad, apalah arti sisa umurku. Tanpa salam wala kalam, balik Sofia. Sampaikan kepada Abu Thalib. Kata Abu Thalib, siapkan dua riwayat. Ada yang bilang 40 ekor unta, ada yang bilang 20 ekor unta. Tapi dalam sahabiyah Haula Rasul, wanita-wanita di sekeliling Nabi, nomor 1 Khadijah, dijelaskan Abu Thalib datang melamar Khadijah untuk Nabi dengan 40 ekor unta terbaik. 150 juta kali 40 berarti 6 M. Dulu bapak lamar istri berapa M? 2 M ber. Bapak, apa kata Abu Thalib? Belum pernah ada orang Arab melamar seorang wanita dengan 40 ekor unta. Apa kata Abu Thalib? Aku tidak pingin ponakanku dibilang orang-orang numpang hidup pada seorang janda kaya. Begitulah orang Arab tuh kalau jaga kehormatan Pak, perang pun mau Pak. Jadi dia membawa 40 ekor unta itu sebagai lambang kehormatan keluarga mereka. Dalam fikih, mahar yang paling baik bagi seorang wanita, mahar yang paling sederhana. Tapi bagi seorang pria, ketika dia melamar wanita, maka mahar yang terbaik adalah mahar yang paling tinggi. Kenapa? Supaya dia menghormati keluarga wanita. Kalau wanita, supaya tidak menyusahkan keluarga pria. Jangan dibalik ya, gitu. Kalau di Makassar itu Ustadz Das'ad Latif itu membawa uang kurang lebih hampir 300 juta, belum emas, karena calon istrinya itu keluaran pesantren, sarjana dan sudah haji. Itu lebih mahal lagi itu. Ada uang apa namanya? Ada orang Makassar sini. Makanya walaupun saya belajar di Makassar, saya tidak jadi menikah sama orang Makassar. Kenapa? Ongkosnya mahal. Masya Allah. Bapak-bapak, Abu Thalib diwafatkan, Khadijah diwafatkan. Kalau kita buka kitab tarikh, ada istilah Am al-Huzni, Amul Huzn, Am tahun, Huzn kesedihan.
Kenapa? Karena tahun itu wafat Khadijah dan Abu Thalib. Tapi Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqh Sirah dia punya pandangan lain. Ini ada kaitan dengan Isra Mi'raj. Kenapa? Kata beliau disebut Amul Huzn, tahun kesedihan, karena ketika wafat Abu Thalib tidak pernah bersyahadat. Itu yang bikin Nabi sedih. Dia yang penerima risalah, dialah Rasul Allah, dialah yang menyampaikan dakwah. Tapi orang yang paling dekat dengan beliau tidak dapat hidayah. Dipeluknya Abu Thalib, bahkan Nabi berusaha, ya ammi qauli la ilaha illallah. Tak bergetar lidah Abu Thalib. Sampai Allah menenangkan Nabi dengan ayat surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 56. Apa kata Allah kepada Nabi? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak bisa beri hidayah pada orang yang engkau kehendaki. Walakinnallaha, akan tetapi Allah jua yang memberikan hidayah pada orang yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesederhana kita tidak pernah lihat wajah Nabi, tapi kita bersyukur kita Allah berikan hidayah. Abu Thalib yang memelihara Nabi. Abu Thalib punya anak Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Kata ulama, Abu Thalib lebih sayang Nabi ketimbang putra-putranya. Masya Allah. Tapi ketika dia wafat, sampai dia wafat, Abu Thalib tidak dapat hidayah. Terus gimana Ustaz nasib Abu Thalib? Min ahlin nar, min ahlin nar. Tapi Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan pamanku orang yang paling ringan hukumannya di neraka. Apa hukumannya? Dipakaikan bakiyah, sandal jepit dari api neraka, tapi otak pamannya mendidih. Itulah hukuman yang paling ringan. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, bab agama ini bukan bab sekedar waris nasab, nggak bisa. Iman dan amal soleh tidak bisa diwariskan. Nah, bapak-bapak, setelah peristiwa ini Nabi SAW diperjalankan dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itulah sebabnya bapak-bapak punten, sampai hari ini kita tidak boleh meninggalkan Aqsa. Sampai hari ini kita tidak boleh membiarkan Palestina. Amerika dan Israel mulai berbeda pendapat. Kenapa Ustaz? Presiden Amerika sekarang mengecam dan meminta memberhenti gencatan senjata dan membuka akses untuk memberi makanan karena di sana musim dingin. Karena di Amerika sebentar lagi juga pemilu. Ya, November 2024 pemilu Amerika. Di Amerika pemilu cuma 2 partai yang dominan, Republik dan Demokrat. Bahkan Republik konon kandidat terkuat hari ini adalah kembali lagi siapa? Ya, Donald Trump. Coba lihat. Bapak-bapak, Isra Mi'raj itu tidak bisa lepas dari nasib Baitul Maqdis. Baitul rumah, Maqdis yang disucikan. Kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis. Saya sampai hari ini menyarankan untuk sementara jangan dulu ke Aqsa. Karena kalau kita sekarang ke Aqsa, 80% dolar yang kita bayar itu masuk ke Israel.
Kalau ada duit, ada rizki, ada umur, ada sehat, kapan Ustadz kami ke Aqsa? Tunggu nanti lewat jalur Mesir sudah beres, maka melalui jalur Mesir lah, ya. Jadi kalau Mesir Ustadz lewat mana itu? Lewat Rafah. Lewat Rafah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur, kesehatan, dan bisa satu waktu minimal. Karena ada hadis, kita dilarang bepergian kecuali telah mengunjungi 3 tempat, yaitu Aqsa, Nabawi, dan Haram. Alhamdulillah Ustaz sudah umroh, berarti masih ada 1 tempat lagi, yaitu Aqsa. Tapi keadaan Aqsa memang tidak memungkinkan, ya, seperti itu. Ada kawan yang baru pulang, Ustaz, ternyata nggak ada orang Palestina yang bisa sholat di Aqsa sekarang. Jadi yang sholat di Aqsa itu adalah orang-orang turis, Indonesia termasuk, ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dicintai Allah, Ustaz, apa kaitannya peristiwa Isra Mi'raj ini dengan keluarga kita? Semua ulama sepakat bahwa puncak dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah diperintahkannya sholat 5 waktu. Bahkan Jibril alaihissalam tidak menemani Nabi ketika perintah itu disampaikan. Apa hikmahnya? Sholatlah satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Sampai kita wafat tidak pergi umroh, boleh dibadalkan anak cucu menantu. Sampai kita wafat, anak kita yang bayar zakat kita, sah. Sampai kita wafat punya hutang puasa, diganti oleh kerabat, sah. Tapi sholat tidak bisa diganti oleh orang lain. Nah, kamu tarawih nak, sholat isya di masjid, iya. Mama titip ya, tarawih 2 rakaat aja, gak bisa. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah kita tidak bisa diganti oleh orang lain. Itu dia fardu, dia kewajiban muqayyad, mengikat pada satu individu. Pertanyaannya Ustaz, kalau Nabi Mi'raj bagaimana dengan kita? Lihat. Apa kata Nabi? Hadisnya masyhur. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itulah mi'rajnya orang beriman. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah salat kita sudah menjadi mi'raj? Ustaz, apa arti mi'raj Ustaz? Kemudian sholat itu jadi mi'raj. Pak, kita kadang-kadang dalam keadaan, mohon maaf, ada di mana kita merasa kita tidak berdaya. Kita merasa semuanya serba besar, kita kecil. Itulah kenapa ada perintah sholat. Mari kita lihat Quran surat Toha. Bagaimana mendefinisikan mi'raj? Apakah sholat jadi mi'raj? Coba buka surat Toha, surat ke-20. Surat Toha, surat ke-20. Ini surat kebanggaan orang Bandung. Karena cuma di Bandung ada tol Muhammad Toha. Surat Toha ayat 14. Kalau tidak hafal ayat ini bahaya Bapak. Inilah ayat sekaligus dalil kenapa kita sholat, kenapa kita menyebut Tuhan kita dengan nama Allah. Baca ayat ini. Toha ayat 14. Lihat ayatnya. Innani anallaha. Innani, sesungguhnya aku adalah Allah. Itulah sebabnya kenapa kita Allah, Allahu Akbar, Allahu Ahad, Allahu Samad. Karena dia yang memperkenalkan diri. Innani anallaha, sesungguhnya aku adalah Allah. Begitu dia memperkenalkan diri. La ilaha illallah.
illa ana. Tidak ada yang boleh kalian sembah kecuali aku. Berarti fungsi Allah yang paling utama diapain? Disembah. Maka zikir yang paling utama adalah la ilaha. Kita perjelas tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Bagaimana Ustaz kami menyembah Allah? Wa aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Itulah sebabnya sholat itu mi'raj. Buat apa Ustaz? Lidzikri. Sholat itu kamu laksanakan untuk mengingat Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita sholat full mengingat Allah? Makanya Ustadz Sambo punya training sholat khusyuk. Di Jakarta ada Ustadz Abu Sangkan, training sholat khusyuk. Ustadz Firanda juga bikin kajian sholat khusyuk. Tapi standar sholat khusyuk itu ada di Al-Baqarah. Al-Baqarah 45-46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat. Apa itu? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tempat kita bersandar itu cuma dua: sabar, sholat. Tapi sholat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat 46, ayat menjelaskan ayat. Ya, apa kata Allah? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang jika mereka sholat, mereka seakan-akan berjumpa dengan Allah. Makanya bapak-bapak mohon maaf, kira-kira ini kalau kita datang ke masjid apa adanya, pantas gak berjumpa dengan Allah? Makanya jangan sembarangan pakai pakaian ke masjid. Jangan, di rumah gak ada orang Ustaz, boleh gak saya pakai kaos dalam doang untuk sholat? Pak, sholat tidak sekedar boleh atau tidak, pantas tidak. Sholat itu kata Syekh Mustafa Masyhur, liqa'a, pertemuan hamba dengan Tuhannya. Pantas gak kita pakai kaos dalam sholat di rumah? Saya pernah mengisi kajian undangan roadshow di Sumatera Barat. Sampailah di Batu Sangkan. Masjidnya pinggir danau. Nyaman betul. Selesai sholat subuh begini, habis kajian, dibawalah ke rumah ketua Karapatan Adat Nagari. Saya lihat langsung bagaimana dia membuka jubahnya, dia taruh di lemari khusus. Ustaz, saya kalau pakaian sholat, ini lemarinya. Adapun ini lemari untuk pakaian sehari-hari. Dia pisah. Saya tanya, kenapa Buya? Biar ada lambang mi'raj dalam hidup saya, dalam sholat saya. Nggak bisa Pak. Sholat pakai pakaian yang bau Allahu Akbar, nggak mi'raj. Itulah sebabnya kenapa ibu-ibu di rumah, bapak-bapak, buatlah mihrab yang besar dipakai Jumatan, namanya masjid. Sholat harian tapi tidak ada Jumatan, namanya musola. Langgar, apalagi surau. Tapi khusus di rumah, sholat sendirian, namanya mihrab. Ukurannya satu sajadah. Ibu-ibu, buat mihrab di rumah supaya sholatnya mi'raj. Ustaz, tapi saya sholat kadang depan TV, depan lemari, depan kulkas. Masya Allah. Kan ada begitu Pak ya. Secara fikih sah, tapi ibu tidak sampai mi'raj. Gitu.
Usahakan di rumah ada mi'raj, sebagaimana Zakaria membuat mihrab untuk Maryam. Di mihrab itu tidak boleh ada apa-apa. Quran boleh? Boleh. Tasbih boleh? Boleh. Nggak boleh taruh-taruh tas di mihrab, apalagi tas yang belum lunas. Nggak boleh. Bapak-bapak, Ramadan ini Pak, Ramadan nanti semua ibadah fokus puasa, tapi orang lupa tak ada ibadah yang lebih semarak di Ramadan kecuali ibadah sholat. Ada satu sholat yang cuma ada di bulan Ramadan, nama sholatnya tarawih. Di Masjidil Haram Sudais memangkas rakaat. Tarawih habis Isya itu cuma 10 rakaat tambah witir. Jadi rata-rata jam 10 sudah selesai. Sudah selesai. Kenapa? Karena beliau memangkas terlalu padat. Kasihan jamaah umroh. Jadi bapak-bapak, pertanyaannya, Ustaz, apa tugas kami sebelum Ramadan? Targetkanlah. Apa itu? Perbaikilah qimatus sholat, kualitas sholat keluarga. Dari mana Ustaz? Nah, berapa ya? 544. Suruh 554. 20 menit lagi nih. Kita mulai nih Pak. Kalau ada persoalan, nah inilah kenapa Nabi SAW dimi'rajkan. Bapak-bapak, kalau bapak ingin memperbaiki semua masalah keluarga, anak, menantu, coba bapak periksa, sudahkah beres sholat keluarga? Ustaz, anak saya sholat kok, menantu saya sholat. Perhatikan baik-baik. Salah satu dampak sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salah satu tanda khusus sholat itu adalah sholat itu mencegah orangnya dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kita memperbaiki kualitas sholat keluarga? Pak, mau nggak kita buat sebuah kampanye yang lebih besar? Nama kampanyenya Mi'raj. Apa itu Ustaz? Coba bapak, boleh nggak kita ajak keluarga tahun ini saja, terutama di Ramadan. Apa itu? Ramadan yes, masbuk no. Bisa nggak 1 bulan? Bisa tidak 1 bulan? Bapak, ibu, anak, menantu, kalau bisa cucu, 1 bulan ditargetkan tidak pernah masbuk. Tahu masbuk? Temannya Mas Jo. Masbuk secara fikih, bapak datang ke masjid, imam sudah sami Allahu liman hamidah, masbuk. Tapi kalau bapak datang ke masjid, imam masih ruku, bapak ikut ruku, dapat 1 rakaat. Tapi ingat, jangan sampai ke masjid imam ruku, kita langsung ruku. Apa yang harus kita lakukan lebih dulu? Takbiratul ihram, karena ada rukun sholat. Allahu Akbar. Setelah itu baru ikut ruku. Allahu Akbar. Kalau bapak datang ke masjid, imam sudah ruku, bapak langsung takbir, langsung ruku, tidak sah sholat bapak. Diulang sholatnya. Kenapa? Tadi Anda datang ke masjid langsung ruku, meninggalkan rukun utama sholat, yaitu takbiratul ihram. Itu dia Pak. Nah bapak-bapak, boleh tidak? Nggak usah paksa anak-anak khatam 3 kali, 6 kali, enggak. Tahun ini kembalikan sholat keluarga sampai level mi'raj. Apa itu Ustaz? Tidak menunda waktu sholat. Nanti DKM akan terima lembaran imsakiyah. Betul?
ada dari obat, ada dari apa. Coba lihat apa yang mereka cetak di Imsakia. Cuma 2 yang ditebalin, imsak dan maghrib. Yang lainnya kecil. Seakan-akan Ramadan itu yang paling penting, imsak dan maghrib. Harusnya 1 bulan Ramadan, bapak-bapak, apa yang kita buat? Pastikan semua anggota rumah tidak menunda waktu sholat. Waktu sholat kita jelas, zuhur 12.10. Orang rumah itu 12.10 azan di masjid, baru mandi dia. Masya Allah. Jangan tersinggung. Survei membuktikan yang suka masbuk ke masjid itu rumah yang dekat-dekat masjid. Itu paling banyak. Itu yang suka masbuk. Ustadz, memang masbuk tidak boleh? Bukan tidak boleh. Ya, bapak-bapak pingin nggak dapat amalan terbaik dalam agama ini? Apa itu Ustadz? Ayu amalin afdal. Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Siapa yang bertanya? Nama penanyanya Abdullah ibnu Mas'ud. 10 sahabat yang dijamin didoakan Nabi masuk surga, salah satunya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ia bertanya pada Nabi, ayu amalin afdal. Amal apa yang paling utama? Apa jawab Nabi? As-salatu ala waktiha. Solatlah kamu pada waktunya. Waktu solat itu 12.10. Tidak pernah ada tulisan sampai dengan, nggak ada. Bapak-bapak, mohon maaf, pulang ke rumah tiap hari nanya, Ma, udah zuhur? Zuhur apaan ayah? Zuhur 4 rakaat. Ayah sudah selesai. Kan ayah belum asar ayah. Allah. Karena waktu sholat dia masih pakai sampai dengan. Jam berapa sih zuhur? Ya belum asar. Masya Allah. Hafidhu ala salawat. Jagalah, peliharalah solat-solat kalian. Wassalawatil wusta. Terutama sholat wusta, subuh dan asar. Hari ini kalau subuh, apalagi Ramadan, itu karena dekat dengan sahur, subuh penuh. Tapi coba lihat asar. Hampir semua masjid asar itu bermasalah. Hati-hati ibu-ibu. Ngejar khatam Quran sampai 2:30 ngaji. Menjelang jam 3 ketiduran. Bangun-bangun 6:30. Asar lewat, bangun 6:30. Apa yang pertama dilakukan? Bangun 6:30, udah maghrib. Apa yang pertama dilakukan? Halo, bulan puasa ketiduran bablas. Bangun 6:30, belum asar. Apa yang kita lakukan? Apa? Buka dulu, benar sekali. Buka sekedar membatalkan. Setelah itu apa Ustaz? Setelah itu sholat maghrib. Lihat-lihat urutannya Pak. Setelah itu sholat maghrib. Selesai maghrib tidak boleh ba'diyah. Langsung mengqadha sholat asar. Itu yang disebut qadha sholat, itu yang begitu Pak. Kita ketiduran, pas bangun sudah sholat yang lain. Perhatikan waktu sholatnya. Karena setelah maghrib masih boleh sholat yang lain, maka sholat maghrib dulu. Selesai sholat maghrib langsung berdiri, qadha, itu sholat asar. Ustaz, saya tidak tahu usolinya. Nah itu yang jadi masalah. Ya, tinggal ditambah dengan qadhaan. Ya, dalam hati aja, saya niat sholat asar ya Allah, qadha. Apa arti qadha? Pengganti. Ya, lillahi ta'ala. Berapa rakaat? Sama, 4 rakaat. Sekarang pertanyaan,
Bapak jam 11 ketiduran, bangun-bangun jam 5:30. Ini tidur apa ditidurkan ini? Apa yang Bapak lakukan lebih dulu? Bapak-bapak, apa yang dilakukan lebih dulu? Yang pertama, alhamdulillah, tinggal setengah jam lagi maghrib. Karena memang ada yang sengaja, Pak, ya. Yang pertama, qadha zuhur dulu, jangan sholat asar. Kenapa? Perhatikan waktu. Karena setelah sholat asar tidak ada sholat. Qadha dulu itu zuhur. Kenapa qadha, Ustaz? Karena waktunya sudah selesai, berarti kita qadha zuhur. Kita sholat itu. Ada yang bilang, Ustaz, berarti jamak takhir dong. Kalau jamak takhir itu jelas. Kita perkirakan, kita ini. Kalau tidak, ini udah lewat waktunya. Tetap di qadha. Selesai qadha zuhur, iqamah, laksanakan sholat asar. Yang parah. Hajatan. Zuhur lewat, asar lewat, pas ketemu maghrib. Apa yang dilaksanakan itu dulu? Nah, itu kacau balau sudah itu. Gara-gara hajatan, zuhur lewat, asar lewat. Maka hajatan yang membuat hajatan yang membuat kita lewat waktu sholat, apa kata Nabi? Lihat hadis sahih, hadis masyhur. Apalagi kalau itu sholat asar. Siapa yang melewatkan sholat asarnya, hari itu Allah cabut keberkahan dari tempat tinggalnya, dari umurnya, dan dari usaha yang dilakukannya. Masya Allah. Siap menjaga waktu sholat? Siap? Ramadan kali ini, mana Pak RT, Pak RW? Setelah gambar Pak Dita kita copot dari sektor 6, karena inilah satu-satunya caleg yang ada di sektor 6, dan memang hidupnya juga mengurus warga selama ini. Ya, kita support lah. Ustadz doain dong saya. Siap ya Pak, kita buat spanduk, masjid buat spanduk, nggak usah heboh spanduknya. Apa itu? Ramadan yes, masbuk no. Nggak usah diterjemahin. Biar orang tanya, kok mirip-mirip sih? Apa sih masbuk? Jelaskan. Tahun ini sektor 6, Ramadan yes, masbuk no. Apa itu? Terlambat. Semua orang yang tidak masbuk Ramadannya, sholatnya, Masya Allah, Bapak akan lihat. Jangankan Bapak berdoa, keinginan Bapak baru ingin Allah penuhi. Coba. Kecuali keinginan yang satu itu enggak. Yang kata ibu itu keinginan gila, Ustaz. Masya Allah. Bapak, coba 1 bulan ajak aja istri anak. Kenapa? Nabi Mi'raj ditemani oleh Jibril. Kita, Pak, kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Ustaz dari tadi bilang Mi'raj itu apa Mi'raj? Mi'raj itu, Pak, kalau kita sholat, kita merasa naik dekat dengan Allah. Ada riwayat dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, pertanyaan Allah kepada Nabi, hara'aita dunyaka? Jadi ketika berjumpa dengan Allah, pertanyaan Allah, apakah kamu masih melihat duniamu? Kata Nabi, ma ra'aitu dunya, aku tidak lagi melihat dunia. Semakin kita dekat dengan Allah, tak ada hamba yang lebih dekat dengan Tuhannya kecuali waktu sujud. Dekat sekali kita dengan Allah. Mi'raj. Bapak kadang-kadang bisnis terasa berat, kendala ini terasa berat. Mi'raj. Tapi Ustaz, makin sulit Ustaz. Banyak orang berkata makin sulit. Tapi kata ulama, betul, tak ada kehidupan yang tidak melewati masa sulit. Kesulitan itu selalu ada, tapi kesulitan itu tidak pernah menetap.
Betul Pak? Ya. Coba tahun ini fokus aja Pak. Apa itu? Pokoknya berazam, bertekad full 1 bulan Ramadan. Kalau bisa dari sekarang, Sya'ban, latihan tidak pernah masbuk. Bapak mulai 10 hari dulu. Atau karena ini kita ada pekan, coba 1 pekan dulu. Anak-anak dilatih. Dan biasanya waktu yang hampir kita suka lewat itu waktu asar. Waktu paling tangguh. Makanya Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Bapak-bapak pastikan tahun ini keluarga kita tanpa masbuk. Ya. Siap tanpa masbuk? Nah, insyaallah Ustadz pekan kedua berarti tanggal 9. Nah, tanggal 9 Maret kita akan mantapkan program tanpa masbuk ini. Targetnya apa Ustadz? Nanti insyaallah tanggal 9 sekaligus tarhib Ramadan. Gimana tanpa masbuk ini menghasilkan apa? Bapak akan kaget nanti. Pokoknya kalau dari sekarang Bapak dan keluarga sudah niat, gak usah dulu niat yang macam-macam. Niat satu aja, Ramadan tanpa masbuk. Setelah itu Bapak akan lihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam keluarga, keajaiban terjadi dalam pendidikan anak, dalam karir, dalam bisnis, apapun. Pokoknya tanpa masbuk. Kalau Allah kita tidak duakan, kalau waktu Allah kita jaga, maka berlakulah ketetapan ihfazillah, jagalah Allah, yahfizka, niscaya Dia akan menjagamu. Masya Allah. Ramadan, yes. Masbuk, mantap. Kan ada bapak-bapak yang sudah hampir tiap hari tanpa masbuk. Coba itu Pak, tanpa masbuk. Ya, coba gitu. Tapi kalau marbot wajar yang masuk. Kadang-kadang juga marbot nggak ada di masjid. Belanja ke pasar Anyar, asyik dia di pasar Anyar. Kalau di masjid dia tepat waktu. Kalau di pasar Anyar ngobrol wahai sama Kang Juhur sekedap sekedap. Coba jadikan tanpa masbuk itu di kantor, di pasar. Itu kalau kita mau pergi kemana-mana itu resah dengan waktu. Kalau sekarang pergi, zuhurnya di mana ya? Orientasi hidup itu diatur oleh waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau tanya ke dia, angka yang dia ingat angka waktu sholat, bukan angka yang lain. Zuhur 12.10 Ustaz, tambah jeda qomat saya dapat Ustaz qobliyah. Masya Allah. Pokoknya target jangan ketinggalan qobliyah, jangan ketinggalan qobliyah. Tapi Ustaz, bukankah qobliyah cuma qobliyah zuhur, qobliyah asar? Itu yang muakkad. Ada istilah muakkad Pak. Maksudnya apa? Itulah qobliyah yang tidak ditinggal oleh Nabi. Hadisnya dari Maimunah, ya, bibinya Abdullah ibnu Abbas, istri Nabi SAW. Siapa yang menjaga 12 rakaat ya, sebelum dan setelah sholat fardu, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Sahih. Bisa Pak? Bisa Pak? Masya Allah. 2 rakaat sebelum subuh. Tapi saya lihat di sini banyak banget rakaatnya mereka sebelum subuh. Saya pernah berdebat. Ada jamaah, Ustaz, tapi kan kami sholat sunnah. Pak, kalau rawatib ikut Nabi ya Pak. Qobliyah subuh itu cuma 2 rakaat. Kalau sebelum azan subuh Bapak sholat banyak silahkan. Tapi kalau sudah subuh dengan azan subuh dengan iqamah cuma 2 rakaat. Hadisnya rakaatani qabla subhi khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh
lebih baik dari dunia dan isinya. Gak ada arti itu hipermart, udah mau tutup juga. Gak ada arti apa yang baru ini kalian. Kalian ini terlalu sektor 6 ini mas, bukannya terlalu banyak mall. Kalian harus ke sana apa ke sana? Oh ke sana ya? Masya Allah, pantasan tuh ganti semua. Saya lihat jamaah kita ini semua lemari, kursi, tempat ganti informal semua. Masya Allah. Padahal nggak ada diskon walaupun bilang sektor 6. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jaga 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Baru Ustaz 2 rakaat setelah zuhur. Udah berapa ini? 8. 2 rakaat setelah isya, maghrib 10. 2 rakaat setelah isya 12. Itu yang muakkad. Tapi ada hadis umum. Saya sampai nanya ke ahlinya betul Pak. Sahih Bukhari. Apa itu? Likulli a'adzanaini rak'ataini lakum. Setiap antara azan dan iqamah ada 2 rakaat bagimu. Sebelum asar. Bahkan dalam riwayat Imam An-Nasai sudah dijelaskan sama Ustaz Zubaidi 4 rakaat sahih. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Cuma 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ada sahabat lihat Nabi keluar dari kamarnya langsung iqamah. Dia tidak melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Itulah sebabnya sebagian menganggap 2 rakaat sebelum maghrib itu adalah ghairu muakkad. Karena Nabi pernah datang langsung maju, tidak melaksanakan 2 rakaat. Tapi sebagian sahabat mengatakan Nabi sholat sunnah dikerjakan di kamarnya. Kan ada bapak-bapak di sini, azan dia 2 rakaat di rumah, baru dia ke sini. Kalau rumahmu dekat, kalau rumahmu paling belakang, jangan 2 rakaat di sana. Sampai di sini udah tahiyat akhirat, rugi itu namanya. Itu salah meletakkan prioritas. Ya, gitu. Baik bapak-bapak, tahun ini DKM Al-Falah akan buat gerakan Ramadan tanpa masbuk. Masya Allah. Bapak akan lihat keberkahan apa yang datang pada kita, keajaiban apa yang datang pada keluarga kita ketika tahun ini kita punya spirit Ramadan yes masbuk. Ada pertanyaan? Tinggal 7 menit lagi. Mangga silakan. Maaf Pak Ketua. Siapa lagi? Ya, silakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang disebutkan dengan batasan masbuk tadi, batasan masbuk itu sampai sejauh apa yang disebut batasan masbuk? Kemudian hal-hal apa yang membuat kita diperbolehkan masbuk? Maksudnya kejadian-kejadian seperti apa yang membuat kita bisa masbuk? Karena kan pasti ada, Allah juga sudah mengatur bahwa kita itu ada alasan tertentu yang membuat kita jadi masbuk, dan itu kita tidak memang seperti itulah. Gimana? Setiap amal yang kita laksanakan ada unsur yang selalu dihitung dalam agama. Apa itu namanya? Muta'ammidan au ghaira muta'ammidan. Kau sengaja atau tidak sengaja. Semua urusan bisa membuat kita masbuk. Tetapi ada unsur muta'ammidan au ghaira muta'ammidan. Itulah sebabnya kenapa semua orang tidak boleh melupakan yang namanya apa? Idariyatil waqt, manajemen waktu. Al-waktu huwal haya. Waktu itulah kehidupan. Aturlah waktu. Kenapa sholat fardu dibuat Allah 5 kali dengan waktu yang sangat rapi? Kalau kita baca suatu tulisan tentang waktu sholat, itulah keajaiban Islam.
bagaimana manusia supaya dia kembali kepada Allah, supaya dia kembali kepada jati dirinya, dibuatkan waktu. Awal ya dari malam menuju siang ada subuh, tengah-tengah siang ada zuhur, turun sebentar ada asar, memasuki malam ada maghrib, sebelum tidur ada isya, supaya manusia tidak lupa. Dan ini bukan cuma fardunya, tapi mengatur ritme kehidupan. Yang kedua, batas masbuk secara fikih adalah ruku. Selama kita mendapati imam rukuknya imam kita masih dapat setelah takbiratul ihram, maka kita tidak masbuk. Itu rukuk namanya masbuk fikih. Tapi masbuk hakiki adalah ini kajian sholat khusyuk. Jangan kau masbuk Al-Fatihahmu. Ya. Kalau saya standarnya jangan masbuk qobliyah. Abu Bakar seumur hidup masbuk qobliyah subuh sekali. Selesai subuh dia berdiri laksanakan sholat. Dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah selesai subuh tidak ada sholat lagi? Iya. Abu Bakar sholat. Dipanggil Abu Bakar, ya Abu Bakar, kau sholat apa? Ya Rasul, aku tidak dapat, seumur hidupku baru sekali aku tidak dapat qobliyah subuh. Kata Nabi, tidak mengapa bagi orang yang sudah rutin. Sudah rutin. Ini kita kan bukan rutin-rutinan. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau bisa nih, saya punya program Pak, karena ini sudah saya lihat pada keluarga saya dan juga peserta yang lain. Program apa? 30 menit sebelum waktu sholat standby. Ramadan itu Pak, zuhur jam 11. Tapi kan ada qalilullah Ustaz. Makan tuh qalilullah ya, Masya Allah. Paling telat jam 11 itu Pak udah mandi, udah siap-siap, jalan ke masjid. Sampai di sini tahiyatul masjid mutlak. Setelah itu Bapak mulai tadarus. 30 menit sebelum sholat mulai tadarus. Yang standar bacaan Qur'annya yang sudah rapi 30 menit itu 1 juz. Yang tidak dapat 1 juz, selesai ba'diyah, duduk sebentar, tambah lagi. Maka 1 hari standarnya 5 juz. Hari ke-6 khatam. Hari ke-6 khatam. Ramadan berapa kali? 5 kali khatam. Masya Allah. Ustaz, terus waktu yang kayak gimana kita diperbolehkan masbuk? Kaidah fikihnya, perhatikan unsur muta'ammidan atau ghairu muta'ammidan. Contoh, sudah jam 11 istri minta tolong. Ayah, mama lupa, bisa nggak ayah ini? Kenapa? Ini mama butuh yang ini. Di mana, Ma? Bisa digojekin nggak? Kan sekarang ada teknologi ya gitu. Begini. Kadang-kadang kita tidak mau repot dengan orang rumah, biar suasana Ramadan aman-aman. Ya Allah. Kan perempuan tuh kalau minta sesuatu Pak, jangankan kita tidak penuhi, tunda saja. Wajahnya yang manis berubah menjadi segi 4, SpongeBob. Akhirnya antum keluar. Tapi ketika keluar, lihat waktu sholat. Kalau saya gini berarti zuhurnya di masjid ini aja deh sekalian. Seret. Ternyata ketika ke tempat istri itu yang mau diambil atau apa, antri panjang. Ghairu muta'ammidan. Gitu. Tapi antum harus lihat, mendingan saya zuhur dulu deh kalau panjang antrian. Cepat mengambil keputusan. Pokoknya intinya jangan sengaja. Jangan sengaja. Kalau bisa minta diantar, minta diantar. Saya sudah beberapa tahun selalu kalau Ramadan itu hampir selalu catering. Karena istri pingin khatam setiap Ramadan sekian kali. Anak-anak juga pingin khatam setiap kali. Apalagi kalau ada program dengan Ustaz Adi Hidayat, hafalan, setoran hafalan online.
Mau tidak mau, mereka tidak mau diganggu dengan urusan dapur. Gitu Pak. Jadi diberesin semua Pak. Jadi usahakan Ramadan ini jadi spesial. Pokoknya ingat baik-baik, masbukmu itu sengaja apa tidak? Mudah-mudahan tidak sengaja Ustaz. Macet apa, tapi ingat selalu perhatikan 30 menit sebelum zuhur saya harus ada di mana. Itu dia. Insyaallah. Nanti kita buat gerakan tanpa masbuk ini menjadi gerakan di mana orang selalu ingin menjaga waktu sholatnya, insyaallah. Baik Bapak-bapak, Ustaz doakan mudah-mudahan jamaah di sini semuanya tahun ini Ramadannya sempurna dan tanpa masbuk. Diikuti oleh istri dan anak-anak. Wah, kalau itu sampai terjadi Pak, jangankan Bapak berdoa, baru pingin aja Allah sudah kabulkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.